Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue lapis tepung beras yang enak, lembut dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya cantik banget, bagus sekali buat disajikan di berbagai acara dan suasana. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Kita siapkan panci, lalu masukkan 275 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang diiris halus. Selanjutnya tambahkan 1200 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Kita masak larutan santan dan gula pasir hingga gula larut. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai gula larut ya. Nah, ini jika gulanya sudah larut, kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya, diamkan larutan santan dan gula hingga suhu ruang. Kita siapkan wadah mangkok yang cukup besar, lalu masukkan 275 gram tepung beras, kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka, lalu kita tuang larutan santan dan gula, masukkan semua. Nah, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, disaring dulu agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya, kita siapkan 3-4 sendok makan dapan pandan suji. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya. Ini kalau warnanya masih pucat, bisa tambahkan sedikit pasta pandan. Kita bagi 3 adonan kue lapis. Ambil kurang lebih 34-35 sendok makan dan diberi pewarna oranye. Sisanya bisa dibagi 2 sama rata. Nah, yang ini kita tambahkan endapan pandan suji. Sedangkan yang satunya kita tambahkan pewarna oranye secukupnya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan cetakan motif bunga matahari seperti ini. Cetakannya tidak perlu dioles minyak. Sekarang masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan kue lapis ke dalam cetakan. Isi pinggirannya saja, yang bagian tengah dikosongkan ya. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna oranye. Isi pinggirannya saja, yang bagian tengah biarkan kosong. Setelah semua selesai diisi, kita kukus kue selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, kita kecilkan dulu api kompor. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam cetakan, kita aduk dulu adonan kue lapis karena biasanya tepung akan mengendap kalau didiamkan. Selanjutnya, masukkan 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna hijau. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah 5 menit ya, kita kecilkan dulu api kompor. Sekarang masukkan 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna putih.
Nah, ini kita kukus lagi selama 5 menit dengan api sedang. Setelah 5 menit, kita kecilkan api kompor. Sekarang tuang lagi 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna hijau. Setelah selesai diisi dengan adonan yang berwarna hijau, kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, kita kecilkan dulu api kompor. Ini lapisan terakhir, kita masukkan adonan kue lapis yang berwarna putih sebanyak 1,5 sendok makan. Nah, setelah semua selesai diisi hingga penuh, kita kukus kue selama 10 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat kue lapis beras. Diamkan dulu kue lapis sampai dingin dan set dulu, baru nanti kita keluarkan dari cetakan. Nah, setelah dingin dan set, kita keluarkan kue dari cetakan, congkel dengan tusuk gigi, lalu tarik keluar seperti ini. Nih mamis, cakep banget ya kue lapis tepung berasnya. Untuk ide jualan, kita bisa kemas kue lapis tepung beras ini dalam box mika kecil yang seperti ini. Nah, ini kemudian tinggal di staples. Nah, sekarang aku mau cobain ya. Teksturnya lembut, tampilannya cantik banget. Kuenya lembut, lapisannya bisa dilepas satu persatu seperti ini. Untuk yang lapis pandan, wangi sekali ya. Tekstur kue lembut, rasanya enak dan manis, cocok sekali untuk disajikan di berbagai acara dan suasana. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat kue jajanan pasar. Kali ini aku mau bikin talam Tokyo. Resepnya unik karena kue ini menggunakan sagu mutiara dan soun. Rasanya enak, manis, gurih, dan kenyal-kenyal. Yuk, langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan 1 bungkus soun. Sounnya ini sudah diseduh sebentar dengan air panas, kemudian langsung dibilas dengan air suhu ruang saja. Kemudian sounnya ini kita gunting-gunting ya. Selanjutnya kita rebus 1200 ml air hingga mendidih, lalu masukkan 150 gram sagu mutiara. Kita rebus sagu mutiara selama 15 menit. Nah, ini sagu mutiaranya setelah direbus selama 15 menit ya. Nah, sekarang kita angkat sagu mutiaranya. Kemudian kita tutup, rendam, dan diamkan sagu mutiara selama 30 menit dan jangan dibuka-buka ya. Nah, ini sagu mutiaranya setelah didiamkan selama 30 menit. Masih ada bintik-bintik putihnya ya, tidak apa-apa. Ini nanti kita kukus, jadi sagu mutiaranya nanti akan matang dan bening. Selanjutnya kita saring dulu sagu mutiara, tiriskan dulu ya. Setelah itu siapkan wadah mangkok yang agak besar, lalu masukkan sagu mutiara. Tambahkan 100 gram kelapa parut. Lalu masukkan soun. Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir.
Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Sekarang kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Ini lapisan bawahnya. Dan ini rasanya manis tipis ya, karena nanti dipadukan dengan lapisan atas yang manis, jadi kuenya tidak enek. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang kotak ukuran 20 x 20 cm, alas dasar loyang dengan daun pisang. Kemudian semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Sekarang kita masukkan adonan lapisan sagu mutiara. Kemudian kita ratakan ya, sambil ditekan-tekan agar padat. Kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya. Kukus lapisan pertama selama 25 menit. Tutup panci kukusan, dibungkus serbet ya, agar uap air tidak menetes ke kue. Nah, ini setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat dulu. Selanjutnya kita garis-garis permukaan atas kue dengan spatula agar permukaan menjadi kasar. Ini trik ya, agar lapisan atas merekat erat dengan lapisan bawah. Selanjutnya siapkan mangkok yang agak besar, masukkan 125 gram terigu protein sedang, tambahkan 30 gram tepung tapioka, lalu masukkan 130 gram gula pasir, kemudian masukkan seperempat sendok teh garam, lalu tambahkan 575 ml santan sedang, kemudian masukkan 75 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk dulu adonan hingga tercampur rata. Sekarang kita saring dulu adonan srikaya pandan agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Siapkan panci yang lebih besar dari panci yang berisi adonan, rebus air hingga mendidih. Lalu kita masak lapis srikaya dengan metode double boiling. Kita masak lapis srikaya sampai bagian bawahnya membungkal dan adonan sedikit mengental. Nah, jika bagian bawah lapis srikaya ini sudah agak membungkal dan agak kental seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya langsung saja masukkan lapis srikaya di atas lapisan sagu mutiara tadi. Masukkan pelan-pelan, tuang pakai sendok sayur seperti ini. Nah, setelah siap, kita kukus kue. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue talam Tokyo selama 25 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, setelah 25 menit, sekarang kita angkat kue talam. Setelah itu kita diamkan dulu kue talam Tokyo ini hingga dingin, padat, dan set dulu ya. Karena kalau masih panas seperti ini, kue talam masih lembut sekali. Nah, ini setelah kue talam dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran kue, baru nanti bisa dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong kue talam agar rata dan rapi. Kita bantu dengan penggaris.
Nah, ini kue talam Tokyo-nya cakep dan lapisannya bisa merekat dengan baik. Sekarang kita cobain yuk. Tekstur kue lembut dan wangi pandan. Rasanya enak, manis, dan ada tekstur kenyal dari sagu mutiaranya, unik sekali. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda lonceng ya. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang enak, menul-menul, dan cantik banget. Cara membuatnya mudah sekali, irit bahan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan panci, masukkan 175 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris kecil-kecil. Kemudian tambahkan 450 ml santan. Sekarang kita masak dulu santannya hingga mendidih agar kue tidak cepat basi. Sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, matikan api kompor dan kita angkat santan. Selanjutnya kita diamkan dulu santan sampai hangat, sampai tidak begitu panas lagi. Sekarang kita aktifkan dulu ragi. Masukkan ke dalam gelas 1,5 sendok teh ragi instan. Tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok makan air hangat. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata, tutup dan diamkan selama 15 menit. Nah, ini ragi setelah 15 menit sudah mengembang, naik dan banyak buih-buihnya. Ini artinya ragi sudah aktif dan siap digunakan. Siapkan wadah mangkok, masukkan 250 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Selanjutnya masukkan larutan santan dan gula. Kita masukkan secara bertahap. Ini diaduk dulu hingga tercampur rata, baru nanti kita masukkan sisa larutan gula dan santan. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan selama 1 jam. Sekarang kita siapkan cetakan motif bunga matahari seperti ini. Lalu semir tipis dengan minyak sayur. Nah, ini adonannya setelah kita diamkan selama 1 jam terlihat sudah mengembang naik.
Sekarang tambahkan dulu 3/4 sendok teh baking powder sambil disaring ya. Nah, sekarang baru kita aduk adonan hingga tercampur rata. Siapkan mangkok kecil, kita ambil kurang lebih 1 sendok sayur adonan, kurang lebih 2 sendok makan saja ya, tidak usah banyak-banyak. Lalu tambahkan pewarna coklat secukupnya. Kita aduk hingga tercampur rata. Untuk sisa adonan, tambahkan beberapa tetes pewarna kuning tua. Kemudian kita aduk adonan hingga tercampur rata. Masukkan adonan coklat ke plastik segitiga, gunting ujungnya. Lalu kita masukkan adonan ke bagian tengah cetakan seperti ini. Panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kita masukkan kue dan ini kita kukus dulu selama 5 menit saja. Nah, jika sudah 5 menit, sekarang kita angkat dulu kuenya. Untuk adonan yang berwarna kuning ini, sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, kita aduk dulu ya. Sekarang masukkan adonan yang berwarna kuning ke dalam cetakan. Kita isi hingga 3/4 penuh saja. Kalau mau kuenya tidak terlalu tinggi, boleh kurangi sedikit ya. Panaskan kukusan sebelumnya, kita kukus kue selama 20 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, setelah 20 menit, wah, kuenya menul-menul ya. Kita matikan api kompor dan angkat kue. Wah, menul-menul semua ya kue apemnya, cakep banget ya mamis. Sekarang kita keluarkan dari cetakan, congkel sedikit dengan tusuk gigi seperti ini. Nih, cantik banget ya kue apemnya, bentuk dan warnanya seperti bunga matahari. Nah, untuk ide jualan, kita kemas kue apem dalam box mika kecil seperti ini. Seneng banget ya lihat kue apem cantik seperti ini dan menul-menul banget. Teksturnya juga lembut dan kempus-kempus. Kita belah 2 kue. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalamnya. Rasanya enak, lembut dan kempus-kempus. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue gunjing dari Palembang. Kue gunjing ini ada 2 macam rasa, yaitu kue gunjing dengan cita rasa gurih dan manis. Kali ini aku mau membuat kue gunjing dengan cita rasa gurih. Yuk, langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut. Nah, agar kuenya tidak cepat basi, kita kukus dulu ya kelapa parutnya selama 15 menit. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku ke dalam mangkok. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan.
Kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya hingga tercampur rata. Setelah itu kita tutup dan istirahatkan selama 15 menit. Step berikutnya, masukkan 650 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci sospen. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian santannya ini kita masak juga ya agar kuenya tidak cepat basi. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Sekarang kita angkat ya santannya. Kemudian kita diamkan dulu santan selama 5 menit. Selanjutnya, masukkan 200 gram tepung beras ke dalam mangkok yang agak besar. Setelah itu, masukkan santan panas ke dalam tepung beras. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Santannya dimasukkan secara bertahap ya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu. Lalu ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Nah, ini raginya setelah 15 menit terlihat mengembang dan banyak buih-buihnya ya. Ini tandanya raginya masih aktif atau sudah aktif dan siap digunakan. Selanjutnya kita masukkan adonan biang atau ragi yang sudah kita aktifkan tadi. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu, istirahatkan adonan selama 1 jam dan tutup dengan serbet agar permukaannya tidak kering. Nah, setelah 1 jam ya, adonannya sudah mengembang naik dan banyak buih-buihnya. Ini kita aduk dulu sampai kembali seperti semula. Selanjutnya, letakkan loyang yang berisi pasir di atas kompor sebagai alas agar kue tidak cepat gosong. Lalu letakkan cetakan pukis, kita panaskan dulu. Setelah cetakan cukup panas, baru kita tuang adonan kue gunjing. Isi sampai 3/4 penuh ya, atau sampai penuh. Kita panggang dengan api sedang cenderung besar. Setelah selesai diisi semuanya, langsung saja kita tutup ya dan panggang dengan api sedang cenderung besar. Nah, ini sepertinya kue gunjingnya sudah matang. Yuk kita angkat kuenya. Nah, seperti ini ya kue gunjing dari Palembang. Ini mirip-mirip dengan kue pancong atau dengan kue bandros. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Tekstur kuenya ini empuk. Kita belah dua ya kuenya. Nah, ini seperti ini tampak bagian dalam kue gunjing. Teksturnya empuk dan bagus. Aku cobain ya.
Rasanya enak, empuk, dan gurih. Selamat mencoba ya Mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lilis Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng.